Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Dan nikmat yang besar adalah menjadi orang beriman, yaitu iman Allah berikan kepada kita. Yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah, thumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ia mati atas kalimat tersebut, kecuali Allah Ta'ala, kecuali ia pasti akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka hadirin yang mulia, syukur kita kepada Allah atas nikmat iman. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, satu orang yang bersyukur atas nikmat iman yang Allah berikan kepadanya, dan ia mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, maka Allah Ta'ala akan jadikan pahala baginya. Malaikat terus mencatat pahalanya dalam masa 1 tahun pun tidak mencukupi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian selawat beriringkan salam kita hadiahkan ke atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah rahmat Allah Ta'ala ke atas beliau. Di yaumil akhir kala mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW berkenan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, di sini kita akan membacakan tafsir dari ulama di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kelima. Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan, hadirin yang mulia, tentang orang-orang kafir. Yang ayat sebelumnya dalam surah Al-Baqarah ayat pertama dan sampai kepada ayat yang kelima, Allah menceritakan sebagian sifat daripada orang beriman. Pada kali ini hadirin di sini akan diceritakan ataupun akan dijelaskan tentang masalah beberapa sifat orang-orang kafir. Allah firmankan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Kafir menurut bahasa lughah artinya adalah menutup. As-satru maknanya dia menutup. Maknanya menutup apa? Menutup diri daripada menerima menerima keesaan Allah Ta'ala, menerima ketuhanan Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, baik bagi atas mereka, sama saja ke atas mereka, a'anzartahum, apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau kamu tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman kepada Allah. Syekh An-Nawawi beliau mengatakan, alladzina kafaru fi ilmillah mutasawin ladaihim inzaruka iyyahum bil Qur'an wa adamihi. Beliau mengatakan, adapun orang-orang kafir di dalam ilmunya Allah, dalam pengetahuan Allah Ta'ala, mereka ini sama saja
Jadi memang orang kafir hadirin yang mulia, karena memang dalam hatinya, keinginan azam dalam hatinya itu memang senantiasa mau menutup dirinya daripada beriman kepada Allah. Sehingga Allah katakan orang-orang kafir ini sama saja, ya kan? Bagi mereka itu ketika kamu memberikan peringatan kepada mereka dengan Al-Quran, ataukah kamu tidak berikan peringatan kepada mereka dengan Al-Quran, tetap mereka wahum la yuriduna ayyuminu bima ji'ta bihi. Tetap mereka tidak menginginkan untuk beriman dengan apa yang telah kamu bawa dengannya. Wala tatma' ya asyrafal khalq, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, jangan terlalu berkeinginan keras. Tatma' ini istilahnya tama'a, yaitu tamak, berkeinginan besar kepada orang-orang kafir akan keimanan mereka. Jadi cukuplah bagimu ya Rasul, ya kan, cukup bagi kita juga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada mereka. Lalu hadirin, apakah ayat ini menunjukkan bahwasanya kita tidak mengajak mereka kepada iman, ataukah hadirin yang mulia ayat ini menunjukkan bahwasanya tak ada tanggung jawab kita untuk memperingatkan mereka? Itu pun tidak benar. Karena di sini hadirin yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengajak orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah supaya mereka beriman. Tetapi kalau ini kekafiran sudah terpatri dalam hati mereka, sudah masuk di dalam hati mereka, Pak, ya kan? Dalam hati kecil mereka memang enggak mau beriman, maka ketika diberikan peringatan kepada mereka ataupun tidak, sama saja halnya mereka tak mau, tetap tidak mau beriman. Tetapi hadirin yang mulia, ada juga beberapa orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pernah juga mereka bersumpah untuk tidak akan masuk Islam. Seperti siapa? Seperti Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Kemudian Hindun yang merupakan istrinya Abu Sufyan. Bahkan Abu Sufyan sendiri yang pada zaman-zaman di mana Islam belum tersebar hadirin, maka begitu banyak sekali kesusahan dan penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang beriman. Bahkan mereka hadirin yang mulia melakukan permusuhan, bahkan melakukan penyerangan, peperangan, membunuh orang-orang beriman. Tetapi kalaulah sudah datang ketentuan daripada Allah, hidayah daripada Allah bagi mereka orang kafir, maka bukan mustahil hadirin mereka pun menjadi orang beriman. Sebagaimana Ikrimah pada Futuh Mekah, ketika terbukanya kota Mekah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengiklankan, mengumumkan ada 6 orang kafir Quraisy yang begitu besar permusuhannya kepada Islam. Nabi sudah mengumumkan siapa saja bertemu dengan mereka, maka langsung bunuh. Kenapa? Karena begitu banyak sekali orang beriman yang mereka bunuh dari kalangan sahabat. Maka Ikrimah takut, termasuk salah satunya nama dia, Ikrimah bin Abi Jahal. Akhirnya dia keluar, lari daripada kota Mekah, dan singkat cerita hadirin yang mulia, sampai di pinggiran pantai, dia naik ke atas kapal. Kemudian di atas kapal rupanya pemilik kapal telah beriman kepada Allah. Apa kata pemilik kapal? Yang mau naik kapal ini harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikrimah mengatakan, aku saja lari daripada Mekah dengan sebab kalimat tersebut. Di sini pula aku disuruh, diperintahkan, kamu suruh untuk mengucapkan kalimat tadi. 2 kalimat syahadat. Akhirnya dia turun, bertemu dengan istrinya, yang istrinya telah menyusulnya dengan izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta perlindungan dari Nabi untuk suaminya. Akhirnya dia pun datang di hadapan Nabi. Nabi letakkan kain Nabi sallallahu alaihi wasallam selendang, dan Ikrimah duduk di situ melihat akhlak Rasulullah. Akhirnya dia pun memeluk Islam. Begitu juga dengan Hindun, seorang wanita
yang mana telah mengambil jantung kemudian hati daripada paman Nabi Sayyidina Hamzah dan dikunyahnya, dimuntahkannya. Tetapi hadirin yang mulia, ketika Futuh Mekah ia pun telah memeluk Islam. Maka hadirin, orang-orang bertanya, kalian dahulu pernah bersumpah untuk tidak masuk Islam. Karena begitu berat sekali permusuhan kepada Islam. Lalu kenapa hari ini kalian masuk Islam? Maka apa kata Hindun? Apa kata Ikrimah? Sesungguhnya kami bukan masuk Islam, tetapi Islam yang telah masuk ke dalam hati kami. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ini orang-orang yang mana sebenarnya mustahil untuk masuk dalam agama Islam, orang kafir. Tetapi karena usaha yang terus dibuat oleh Nabi SAW, yaitu usaha atas hidayah, mengajak manusia kepada Allah, sesuatu yang mustahil pun, orang-orang kafir yang mustahil masuk Islam, mereka pun menjadi orang beriman dan menjadi pejuang-pejuang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang ada beberapa orang yang memang tetap tidak mau beriman. Ya kan? Maka hadirin yang mulia, Allah taala berikan kehinaan, berikan peringatan kepada mereka ataupun tidak, ketika dalam hati tetap menutup diri untuk beriman kepada Allah, maka iman itu tidak akan datang kepadanya. Jadi ulama katakan, hadirin, kenapa Ikrimah ini bisa beriman dia? Salah satunya karena muncul sedikit dalam hatinya rasa tolak, keinginan untuk datang ke Mekah. Yang masa itu Mekah sudah penuh dengan suasana agama. Begitu juga dengan Hindun. Kenapa dia ini bisa beriman padahal dia dahulu kafir yang begitu keras? Maka hadirin, karena ada rasa tolak, keinginan dalam hatinya untuk melihat kebaikan Islam. Tetapi orang-orang yang menutup dirinya dengan dengan betul-betul tertutup, maka bagi orang kafir seperti ini, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu memberikan peringatan kepada mereka atau tidak, tetap mereka tidak beriman kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa sebabnya mereka tidak mau beriman. Di dalam ayat berikutnya Allah firmankan, "Tsumma dzakarallahu sababa tarkihim al-iman biqaulihi ta'ala." Allah sebutkan sebab mereka meninggalkan iman, menutup diri daripada mau beriman kepada Allah. Allah firmankan, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim." Allah taala telah menutup hati mereka, Allah menutup pendengaran mereka, dan Allah taala juga telah menutup penglihatan mereka, ghishawah, yaitu dengan tutup yang begitu keras. Kemudian dengan sebab itu, walahum adzabun azim, dan bagi mereka ini orang-orang kafir yang telah tertutup hati, pendengaran dan penglihatannya, maka bagi mereka azab yang sangat pedih. Syekh An-Nawawi beliau menjelaskan, taballahu ala qulubihim fala yadkhuluha imanun. Allah taala telah mengecap, ditutup, dicap hati mereka, ditutup sehingga iman tak masuk ke dalam hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan ke atas pendengaran mereka, fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqq. Mereka tidak mendapatkan manfaat apapun dengan apa yang mereka dengar berupa perkara yang hak. Wa wahada as-sam'a li wahdatil masmu' wa huwa as-saut. Jadi mereka hanya sekedar dengar, sebagaimana halnya seseorang yang dia mendengar hanya sekedar suara, tak memahaminya. Begitu jugalah dengan orang-orang kafir, mereka dengar, sekedar dengar suara tersebut, tetapi mereka tidak masukkan kefahaman itu dari pendengaran tadi ke dalam hatinya. Wa ala absarihim ghishawah, bahkan Allah Ta'ala telah tutup penglihatan mereka dengan tutup yang begitu rapat sekali, sehingga fala yansurunal haqqa,
sehingga mereka tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan bantuan dengan perkara yang hak. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Dan hadirin yang mulia, orang-orang Arab pada masa zaman jahiliyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini Al-Qur'an, dakwah Islam kepada mereka, mereka meyakini, maknanya mereka mempercayai bahwasanya apa yang dibawa itu adalah bukan keinginan ataupun bukan lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalamullah Al-Qur'an ini min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kitab Tauhid hadirin yang mulia dijelaskan bagaimana i'jazul Quran, mukjizatnya ini Al-Quran, sehingga orang yang paling fasih, orang yang paling hebat bersastra dalam bahasa Arab itu pun tak mampu mendatangkan satu ayat semisal Al-Quran. Bahkan sampai mereka itu minta bantuan dari orang-orang yang hebat. Bukan hanya minta bantuan dari manusia, bahkan mereka minta bantuan dari jin untuk membantu mereka untuk mendatangkan satu ayat semisal Al-Quran. Dan Nabi SAW telah bacakan satu ayat saja, mereka langsung lemah. Sehingga Al-Quran merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala abadikan terus sampai hari kiamat. Mukjizat yang lain berlaku pada masanya saja. Mukjizat Nabi Musa, tongkat berubah jadi ular, ya pada saat itu. Walaupun seandainya sekarang, Pak, ada orang dapatkan mengatakan, mengaku-ngaku ini tongkatnya Nabi Musa, coba rubah jadi ular, kira-kira bisa enggak? Kan gitu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, semua mukjizat, bahkan mukjizat Nabi SAW berlaku hanya pada saat itu saja, kecuali hanya satu ini, yaitu Al-Quran. Maka hadirin yang mulia, Al-Quran dibacakan kepada mereka. Bahkan Abu Jahal, yang sebenarnya namanya itu Amr bin Hisham, dan dia dikenal pada zaman jahiliyah bukan Abu Jahal, tetapi Abul Hakam, ayah daripada orang yang paling bijaksana, paling fasih berbahasa Arab, paling hebat sastra Arabnya, untuk membuat kalimat-kalimat dengan bahasa Arab, membuat orang sampai terkesima. Tetapi hadirin yang mulia, ketika berlawanan, bertentangan, berhadapan dengan Al-Quran, semua kekuatan mereka itu menjadi lemah. Dan mereka tahu ini Al-Quran bukan sembarangan kalam, bukan sembarangan lafaz yang dikeluarkan daripada diri Nabi SAW, tetapi ini merupakan wahyu daripada Allah Ta'ala. Lalu apa sebabnya mereka tidak mau menerima? Disinilah mereka menutup diri, maka Allah tutup betul-betul hati mereka. Bahkan pernah Abu Jahal datang kepada Nabi, ya kan, dengan membawa beberapa kerikil, Pak, di tangannya, ditutup. Maka kata Abu Jahal, ya Muhammad, beritahukan kepadaku apa yang ada di tanganku. Semua orang hadir, hadirin yang mulia, semua orang melihat. Maka untuk menjatuhkan martabat Rasulullah, untuk menghinakan Rasul, Abu Jahal datang dengan membawa beberapa kerikil, mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau seorang nabi, beritahukan kepadaku apa yang ada di tanganku ini. Maka apa kata Nabi SAW? Bukanlah satu kehebatan ketika aku mampu memberitahukan apa yang ada di dalam genggaman tanganmu, tetapi adalah satu kemuliaan ketika apa yang ada di tangan kamu akan memberikan kesaksian siapakah aku. Tak berapa lama hadirin yang mulia, dari dalam genggaman tangan Abu Jahal ini terucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Abu Jahal bergetar tangannya, Pak, bergoyang hadirin, gemetar dia, Pak, sampai keringat. Akhirnya dia campakkan itu kerikil daripada tangannya, dan dia menyaksikan bagaimana mukjizat ini, menyaksikan apa yang disampaikan Nabi SAW. Tetapi hadirin yang mulia, namanya orang kalau sudah tertutup hatinya, kebenaran pun nampak seperti tidak benar, ya kan? Orang yang sudah tertutup hatinya, hadirin, daripada kebenaran, yang benar pun dianggap salah, yang salah dianggap benar.
Maka hadirin yang mulia, ini merupakan sifat orang kafir ini. Kan gitu, tertutup. Maka Allah Ta'ala telah tutup hati mereka dari menerima kebenaran. Allah tutup pendengaran mereka dari melihat kebenaran. Allah tutup mata mereka dari mendengar perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang hak. Maka apa natijah ataupun yang Allah Subhanahu wa taala ancam mereka, peringatkan mereka, walahum adzabun azim, dan bagi mereka ini azab yang sangat pedih, syadidun fil akhirah, yaitu sangat pedih sekali di akhirat. Wahum ru'asaul yahud alladzina wasafahumullah bi annahum yaktumunal haqqa. Dan Allah katakan, hadirin yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya di sini mereka adalah orang-orang Yahudi. Ya kan, Syekh An-Nawawi mengatakan, siapa mereka-mereka ini yang betul-betul sungguh telah menutup hati mereka? Mereka adalah ru'asaul Yahud, yaitu pembesar-pembesar, pendeta-pendeta Yahudi yang Allah Ta'ala telah sifatkan mereka bahwasanya mereka telah menyembunyikan perkara yang hak. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui itu hak, tetapi mereka sembunyikan, tidak mereka beritahukan. Ada orang bertanya, mereka sembunyikan, mereka tutupi kebenaran tersebut. Di sini siapa saja mereka? Ka'ab bin Ashraf. Ini merupakan pendeta Yahudi pada zaman Nabi, yang kemudian Nabi SAW perintahkan beberapa sahabat untuk membunuhnya. Kenapa? Karena begitu banyak sekali tipu daya yang menghancurkan kaum muslimin. Lalu kemudian Huyai bin Akhtab, kemudian Al-Judi bin Akhtab. Mereka ini adalah pendeta-pendeta, pembesar-pembesar Yahudi yang mereka tahu kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifat Nabi. Bahkan mereka lebih kenal dengan Nabi daripada kenalnya mereka dengan anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka sembunyikan kebenaran tersebut. Maka Allah katakan, di akhirat mereka ini adalah orang yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan sebagian ulama juga mengatakan, wahum musyriku ahli Mekkah. Mereka adalah orang-orang musyrik ahli Mekkah. Siapa saja? Utbah wa Syaibah wal Walid ibn al-Mughirah, Abu Jahlin. Ya kan, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mana Nabi telah menampakkan, Allah Ta'ala telah zahirkan mukjizat daripada Nabi SAW, tetapi mereka tidak membenarkannya. Bahkan mereka telah mengatakan Nabi sebagai sahir, yaitu tukang sihir. Kemudian Nabi SAW mereka mengatakan majnun, orang gila. Padahal dahulu sebelum Nabi SAW sampaikan dakwah tauhid, dakwah kepada Islam, maka mereka menjuluki Nabi sebagai Al-Amin, orang yang dipercayai. Dipercayai dari segi zahir dan batin. Dan hadirin yang mulia, tetapi ketika Nabi SAW mulai ajak mereka kepada Islam, mulai mereka mencaci Nabi. Seperti itu. Mereka tutupi kebenaran tersebut. Padahal mereka menyaksikan itu adalah benar. Itu sebagian sifat orang-orang kafir. Jadi hadirin yang mulia, sebenarnya bukanlah satu lafaz yang begitu menghinakan sekali kalau orang yang menutup dirinya daripada beriman kita sebut sebagai orang kafir. Ini tidak menghinakan, memang betul mereka menutup diri dari beriman kepada Allah. Makanya nama mereka kafir, kan gitu. Kemudian hadirin, Allah Ta'ala lanjutkan tentang beberapa sifat orang-orang munafik. Allah firmankan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian daripada manusia, ada orang yang mengatakan dirinya kami beriman. Ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada yaumil akhir. Tapi Allah katakan wa ma hum bimu'minin, tetapi mereka itu tidak beriman kepada Allah. Ini orang-orang munafik. Sebagian orang daripada manusia hadirin
Ada orang yang mengatakan kami beriman fisir, ya kan? Billahi wa bil yaumil akhir. Mereka nampakkan, mereka zahirkan kami beriman. Bil ba'tsi ba'dal maut, dan mereka katakan kami beriman dengan kebangkitan setelah mati. Alladzi fihi jazaa'ul a'mal, yang mana di dalamnya pada hari kebangkitan tersebut merupakan awal sekali nanti seseorang akan mendapatkan balasan daripada amal-amal perbuatannya di dunia. Ya kan? Mereka beriman juga. Bahkan hadirin yang mulia, orang-orang munafik di zaman Nabi, ulama menjelaskan di dalam kitab-kitabnya, orang munafik ini juga mereka sholat. Sholat 5 waktu juga. Bahkan mereka sholat ke masjid. Hanya 2 waktu mereka enggak ke masjid. Sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena pada saat itu di Madinah belum ada lentera, belum ada penerangan lampu seperti sekarang, begitu nampak jelas yang datang siapa. Kalau dulu nggak tahu, waktu maghrib, waktu isya dan waktu subuh nggak ketahuan siapa yang nggak datang. Mulai ada lampu lentera di Masjid Nabawi pada tahun ke-9 Hijriah, dibawa oleh seorang sahabat, yaitu Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ia telah membawa lentera, lampu. Maka hadirin yang mulia, maka orang-orang munafik ini sholat juga dia. Bahkan di dalam sebagian pendapat ulama juga mengatakan, orang munafik juga mereka laksanakan sholat sunnah. Sholat duha mereka kerjakan, sholat tahajud pun mereka kerjakan. Karena sebelum diturunkannya hadirin perintah sholat 5 waktu, maka perintah sebelumnya adalah sholat tahajud selama 1 tahun. 1 tahun sebelum datang perintah sholat 5 waktu, sebelum Nabi melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Isra Mi'raj, maka hadirin yang mulia, sholat tahajud di malam hari ini wajib ke atas Nabi dan ke atas umat. Tapi ketika telah turun perintah sholat 5 waktu fardu ke atas orang beriman, maka sholat tahajud menjadi sunnah bagi umat dan tetap menjadi wajib bagi Nabi. Maka akhirnya maka sahabat sudah biasa tahajud, ya kan? Orang munafik lihat, wah ini kalau kita nggak tahajud ketahuan kemunafikan kita, kan gitu. Kalau nggak salat duha ketahuan munafiknya. Yang mana hadirin yang mulia, karena begitu hidupnya suasana Islam, bahkan orang-orang munafik pun mereka tersuasana dengan amalan Islam. Ya kan? Kalau seandainya mereka enggak laksanakan, dikhawatirkan mereka akan dikatakan sebagai orang munafik. Padahal memang betul-betul munafik. Zahirnya menampakkan Islam, tetapi hatinya kafir kepada Allah. Hatinya tidak ada rasa cinta sayang kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya. Dan hari ini keadaan karena suasana begitu jauh Pak daripada amalan Islam, jangankan orang munafik, orang Islam pun tidak tersuasana dengan Islam. Sehingga akhirnya apa yang muncul? Orang Islam pun, masjid pun masih sepi, ya kan? Yang datang ya itu saja orangnya. Padahal kalau di luar kita lihat banyak orang berlalu lalang sana kemari, kan gitu. Salat duha apalagi tahajud, ya terkejut waktu subuh, ya kan? Itu pun kalau salat subuh. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, begitulah keadaan yang kita rasakan sekarang ini. Maka hadirin yang mulia, orang-orang munafik mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kepada yaumil akhir, tetapi Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukan orang beriman. Dan nanti di yaumil akhir mereka tidak dikatakan sebagai orang beriman. Bahkan orang munafik ini lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir nampak jelas. Kalau orang munafik dia merupakan musuh dalam selimut. Dia hancurkan dari dalam. Ya kan? Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang mereka. Di ayat setelahnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya mereka telah mendustakan Allah, maknanya mereka telah menipu Allah dan juga telah menipu orang-orang beriman.
Wa ma yakhda'una, dan mereka tidaklah menipu illa anfusahum, kecuali mereka telah menipu diri mereka sendiri. Mereka menipu diri mereka, mereka dustakan diri mereka sendiri. Ya kan? Mereka berbuat seperti orang beriman, padahal mereka telah bohongi diri mereka, yang sebenarnya mereka itu bukan orang beriman. Nampaknya mereka menipu Allah, mendustakan Allah, dan juga mendustakan, menipu orang-orang beriman. Pada hakikatnya mereka telah menipu dan juga memudaratkan diri mereka sendiri. Fa inna da'irata fi'lihim maqsuratun 'alaihim. Maka sesungguhnya perbuatan mereka itu hanya berputar pada diri mereka. Jadi hadirin yang mulia, keburukan, kemaksiatan dan juga kemunafikan, kefasikan yang dilakukan oleh seseorang itu hadirin tidaklah memudaratkan orang lain, semata-mata itu dia memudaratkan dirinya sendiri. Orang munafik, mereka menampakkan zahir Islam, tetapi mereka hatinya kafir. Sesungguhnya mudaratnya itu hanya balik kepada diri mereka. Tidak ada sedikit pun memudaratkan Allah. Bahkan di dalam hadis hadirin mulia dijelaskan, kalaulah seandainya seluruh manusia beriman kepada Allah, enggak ada yang kafir, maka sungguh tidak akan mengangkat derajatnya Allah dengan sebab keimanan tersebut. Begitu juga kalau seandainya seluruh manusia kafir kepada Allah, enggak ada satupun orang yang beriman, maka dengan kekafiran mereka tidak akan menjatuhkan, menurunkan derajat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Beriman ataupun tidaknya manusia, Allah taala tidak berhajat kepada iman mereka. Tetapi kita inilah manusia yang berhajat kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Dan itulah sebenarnya yang ada di dalam hati orang munafik. Mereka sangka, ya kan? Mereka sangka dengan kemunafikan, menzahirkan mereka itu Islam, tapi hati mereka kafir, itu memudaratkan orang beriman. Padahal sebenarnya mudarat tadi itu akan kembali kepada mereka, berputar-putar hanya di dalam kehidupan mereka. Wa ma yashurun, dan Allah katakan tetapi mereka enggak menyadarinya. Mereka tak sadar bahwasanya itu mudarat kembali kepada mereka. Annallahu yutli'u nabiyahu ala kadzibihim, dan Allah taala telah memberitahukan nabinya atas kedustaan dan tipuan mereka. Dan di ayat berikutnya terakhir di dalam ayat ke-10 surah Al-Baqarah ini Allah firmankan, apa sebabnya ini? Ya kan? Bagi orang-orang munafik ini, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di sini ada dua pembacaan. Kalau Imam Nafi' membacanya yaitu dengan bitasydid, yaitu yukadzibun, bima kanu yukadzibun. Tetapi imam yang lainnya mengatakan bitakhfidz dzal, yaitu dengan dibaca yakdzibun. Jadi ada dua pembacaan. Makanya dalam qiraah ini kan ada macam-macam dia. Ada qiraah sab'ah, ada 7 cara bacaannya. Maka hadirin Allah katakan di dalam hati mereka orang-orang munafik ini ada satu penyakit. Penyakit apa? Keraguan dan juga kegelapan. Fazadahumullahu marada. Mereka nampakkan zahirnya Islam tapi hati mereka kafir, maka penyakit tersebut Allah tambahkan dalam hati mereka. Bertambah-tambah keraguan, penyakit yang ada dalam hati mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih di akhirat. Bima kanu yakdzibun, dengan sebab kedustaan ataupun pendustaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka mendustakan Allah, mendustakan Rasul, menampakkan beriman secara zahir, tetapi rahasia ataupun sembunyi-sembunyinya dalam hati mereka, batin mereka, mereka orang kafir. Bahkan bagi orang-orang munafik ini, Allah firmankan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka nanti akan berada di dasar neraka yang paling dalam. Mereka akan menjadi kerak, bahan bakar daripada api neraka.
Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ini penyakit, Pak, sifat nifak. Dan ini kadang-kadang bisa muncul juga pada diri orang beriman. Ada 3 tanda daripada kemunafikan, sifat nifak yang bisa muncul. Bukan hanya pada orang munafik saja. Orang munafik jelas, kan gitu. Tetapi kadang-kadang bisa muncul sifat nifak pada orang Islam juga. Apa itu sifat orang munafik? Ada 3 Nabi katakan, yaitu idza haddatsa kadziba. Apabila dia berbicara maka dia berdusta. Idza haddatsa kadziba. Kalau dia berbicara dusta, maka berdusta, hadirin, ini bahaya, bahkan bisa menggugurkan iman. Satu orang sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah orang beriman ada yang pelit? Ada juga. Jadi maknanya orang beriman, ya kalau masih bakhil, masih tetap ada dalam dirinya iman walaupun lemah. Sahabat tanyakan lagi, ya Rasulullah, apakah ada orang beriman penakut? Ada juga. Lewat di jalan sendirian malam, tengah malam, di samping ada kuburan. Takut. Ya kan, sebenarnya kan nggak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Tapi keadaan takut ini yang muncul juga bagi orang beriman. Tapi ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah ada orang beriman yang berdusta, pembohong? Nabi katakan tidak. Jadi orang beriman ini nggak mungkin berdusta. Dan ketika seseorang beriman berdusta, maka bisa menggugurkan imannya, berjatuhan imannya, ya kan? Maka sifat orang munafik, kalau bicara dia berdusta. Lalu kemudian apa lagi? Idza wa'ada khalafa. Apabila berjanji, maka dia menyelisihi janjinya. Kalau janji gini. Makanya hadirin yang mulia, kalau kita tak mampu untuk menunaikan janji, maka jangan berjanji. Maka nanti kalau kita berjanji tak tunaikan, maka bisa muncul benih-benih kemunafikan dalam hati kita. Dan itu harus dibersihkan kembali. Ya kan? Makanya kalau ada satu perkara yang mau kita lakukan, ucapkanlah insya Allah. Jangan bilang nanti aku janji datang, pasti. Masya Allah. Tidak ada yang pasti, Pak, kecuali apa yang telah ditetapkan Allah. Ya kan? Maka ucapkanlah insya Allah. Apabila Allah Ta'ala berkehendak, nggak tahu kita ke depan itu bagaimana. Kemudian wa idza tumina khana. Orang munafik itu sifat nifak, kalau dia diberikan amanah, maka dia berkhianat. Amanah, apakah amanah harta ataukah amanah ya berupa pekerjaan ataupun apapun, maka khianat ini bisa menyebabkan hilangnya keberkahan dalam kehidupan. Bagi orang yang dia bermuamalah, bermuasyarah, terjadi khianat, maka akan hilang keberkahan daripada muamalahnya. Apabila 2 orang berdagang, 2 orang berdagang ataupun penjual dan pembeli, satu sama lain mereka saling beramanah, saling jujur, dan juga bagus dalam bermuamalah, maka Allah berikan keberkahan dalam muamalahnya, dimudahkan rezekinya, Allah berikan banyak kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau salah satunya saja sudah berkhianat, apalagi dalam bermuamalah, jual beli dan lain sebagainya macam, maka hadirin yang mulia, kalau khianat, Allah Ta'ala akan angkat keberkahan daripada usahanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka ini Pak, ini penyakit ini, ya kan? 3 sifat orang munafik tersebut, ini merupakan penyakit yang harus kita bersihkan. Dan jangan kita terjadi pada diri kita, ya kan? Fi qulubihim maradun, ada satu keraguan dan juga kegelapan dalam hati orang-orang munafik, sehingga Allah Ta'ala tambahkan lagi bagi mereka penyakit tersebut, keraguan dan kegelapannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah dan juga hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di sini li'annahu kullama anzala ayatan kafaru bima fazdadu syakkan wa khilafan. Yaitu maksudnya setiap kali Allah Ta'ala turunkan ayat kepada Nabi SAW ke atas Nabi, maka orang-orang munafik ini semakin kafir, semakin mengingkari dengan ayat tersebut, sehingga bertambah-tambahlah penyakit mereka. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini dia apa namanya, jangan ada keraguan atas apa yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umat ini, maka penting hadirin menjaga diri kita
ya kan, di dalam amal daripada dan dari menjaga diri kita daripada penyakit-penyakit dan kegelapan yang berupa sifat-sifat orang munafik. Mungkin dari keterangan ini hadirin yang mulia, daripada surah Al-Baqarah ayat 6 sampai ke 10 ini, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak paham boleh ditanyakan insyaallah. Dan nanti ini sifatnya setelah ini hadirin ada 10 ayat lagi. Karena setelah 2 ayat mengenai sifat orang kafir, maka nanti 10 ayat setelahnya ini akan menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik. Dari keterangan ini mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Ada pertanyaan? Mudah-mudahan hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita dan Allah taala mudahkan kita Pak untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan apa yang disampaikan tadi, dan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk menyampaikannya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdil insa wal janna jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراط مستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.